Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House, Chapter 594 sampai chapter 596. Raja Naga Langit menantap Seiichiro Jinguji dari atas tahta. Bahkan jika seorang Ronin yang bodoh dan tidak tahu apa-apa, punya kekuatan yang besar di akhir zaman, itu tidak akan ada gunanya dan cepat atau lambat ia akan kehilangan nyawanya. Seiichiro Jinguji yang gagal memprovokasi bajak laut Tianlong, berbalik dengan tatapan sinis. Namun saat ia baru saja keluar dari gua, di antara kerumunan di belakangnya, pemandangan aneh mengikuti punggungnya. Dasar bajak laut pengecut. Sebaiknya aku tinggal di sini dan mencari informasi, agar perjalananku tidak sia-sia. Pikir Seiichiro Jinguji sambil berjalan keluar. Raja Naga Langit melihat sekeliling. Dia memperhatikan bahwa beberapa bawahannya tergerak. Raja Naga Langit berteriak. Suara Raja Naga Langit terdengar di dalam gua. Dengarkan baik-baik, kalian semua. Tidak seorang pun boleh berhubungan dengan kelompok Ronin itu tanpa izinku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Setelah mendengar ini, semua orang di bawah bergegas menundukkan kepala untuk menyatakan ketundukan mereka. Baik Raja. Namun di sana ada seorang Kanute, Kapten Regu keempat dari para bajak laut, yang tertarik dengan perkataan Seiichiro Jinguji. Ronin Neon ini cukup menarik. Jika aku bisa bekerja sama dengannya dan mengambil alih tanah Tiongkok, Raja Naga pasti akan melihatku dengan cara berbeda. Pikir Kanute lalu bergegas mengambil handphonenya untuk menghubungi bawahannya. Bantu aku menghentikan seorang Ronin yang mengenakan topi penjual koran dan bawa dia untukku. Di tempat lain Seiichiro Jinguji dihadang oleh Deluna salah satu anggota divisi keempat, bawahan Kanute. Karena merasa dihadang dan terlihat jelas dia ditargetkan, Seiichiro Jinguji kemudian bertanya padanya. Siapa yang memintamu datang ke sini? Di saat yang bersamaan Deluna mengambil pistol dari dalam jaketnya. Ikutlah denganku dan kau akan mengetahuinya. Ucapnya sambil menodongkan pistol pada Seiichiro Jinguji. Senyum terpancar di mata Seiichiro Jinguji, aku harap kalian tidak mengecewakanku. Tidak usah banyak bacot, jawab Deluna singkat. Mereka kemudian masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil Deluna mengambil penutup mata dan menyerahkannya pada Seiichiro Jinguji. Aturan, mengerti? Ucapnya menegaskan kalau Seiichiro Jinguji harus mengenakan penutup mata itu. Setelah Seiichiro Jinguji mengenakan penutup mata itu, Deluna meminta supir untuk segera berangkat, jalan. Mereka pun berangkat mengelilingi Pulau Tianlong untuk waktu yang lama, sampai ke sebuah kapal besar berlapis besi yang merupakan lokasi divisi keempat bajak laut Tianlong. Turun ucap Deluna memerintahkan Seiichiro Jinguji turun dari mobil. Seiichiro Jinguji langsung membuka penutup mata setelah dia turun. Seiichiro Jinguji melihat Kanute berdiri di depannya lalu bertanya, "Siapa kau?" Dengan wajah santai Kanute berkata, "Ronin, apakah kata-kata yang kau ucapkan di hadapan Raja Naga Laut itu benar? Apakah wilayah Jiangnan benar-benar selemah yang kau katakan?" Seiichiro Jinguji tersenyum, "Tentu saja tidak. Jika kita terlibat dalam konfrontasi langsung dengan mereka, seperti menyerang kota Blizzard secara langsung, kita tidak akan memiliki peluang untuk menang." Kanute terdiam. Apa yang dikatakan Seiichiro Jinguji tidak seperti yang dia harapkan. Ini, ucap Kanute tidak bisa melanjutkan perkataannya. Seiichiro Jinguji mengulurkan tangannya ke arah Kanute. "Kami tidak cukup bodoh untuk menghadapi mereka secara langsung. Kau tahu, wilayah Jiangnan sangat luas. Kita hanya perlu terus mengganggu mereka dan menggerogoti mereka sedikit demi sedikit. Maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan." Seiichiro Jinguji memegangi pinggangnya lalu berkata,
Sangat disayangkan, awalnya aku ingin mengundang Raja Naga Laut untuk bergabung dengan kami, tapi keberanian Raja Naga benar-benar mengecewakan. Niat membunuh terpancar di mata Kaanute, dan dia berteriak, "Diamlah! Kau pikir kau siapa? Beraninya kau menghakimi raja kami." Melihat ini, Seiichiro Jinguji tersenyum lembut dan mengangkat tangannya. Maaf, aku tidak bermaksud menyinggungmu. Aku hanya merasa kasihan jika kesempatan baik ini terbuang sia-sia, tidak akan ada kesempatan kedua. Kaanute menyipitkan matanya. Dia berkata perlahan, "Masalah terbesar kami saat ini adalah Angkatan Laut wilayah Jiangnan. Apakah kau punya cara untuk membantu kami melewati patroli Angkatan Laut?" Seiichiro Jinguji tersenyum dan mengangguk, "Tentu saja, kelompok Eclipse kami sudah ke tanah itu." Kaanute menatap Seiichiro Jinguji dengan tatapan dinginnya. Setelah beberapa waktu, dia menyeringai dan berkata, "Jika memang begitu, mari kita lakukan bersama." Seiichiro Jinguji tersenyum, mengulurkan tangannya lalu berkata, "Ku harap ini kerjasama yang menyenangkan." Sebelum dia selesai berbicara, sebuah pistol ditodongkan ke dahinya. "Jangan coba untuk memainkan trik licik apapun, atau aku akan mengirimmu pergi dengan tanganku sendiri." Seiichiro Jinguji mengabaikan adanya pistol yang ditodongkan ke dahinya. Tersenyum lalu berkata, "Aku tidak akan menipu mitraku." Sisi Zhang Yi. Dia kembali ke kota Tianhai hanya untuk 1 hari. Keempat senyawa kimia tersebut diberikan kepada You Kr, dan sebagian bubuknya dikikis untuk diteliti. Zhang Yi masih membawa sisanya untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat. Dan dia kembali ke Blizzard City bersama beberapa orang. Kali ini, selain Liang Yu dan Hua Hua, dia membawa Yang Xin bersamanya. Ketika mereka keluar dari pintu masuk stasiun kereta, mereka melihat wajah yang dikenalnya. "Tuan Zhang Yi, kami dikirim oleh Tuan Deng Yuanbo. Dia ingin mengundang Anda makan siang. Apakah Anda tidak keberatan?" Zhang Yi sedikit terkejut dengan undangan dari keluarga Deng. Dia tidak memiliki hubungan dengan keluarga Deng, tetapi dia pernah ke kediaman keluarga Deng sebelumnya, juga karena undangan Deng Shentong. Dia menatap pengawal itu dan tersenyum, "Bolehkah aku membawa temanku?" Misi pengawal itu hanya mengundang Zhang Yi. Apakah Zhang Yi membawa seseorang bersamanya atau tidak akan memengaruhi pembicaraan selanjutnya. Tentu saja, semuanya, silakan lewat sini. Zhang Yi dan yang lainnya mengikuti mereka ke dalam mobil, dan mobil itu melaju menuju Deng Yuan di sepanjang jalan yang agak familiar bagi Zhang Yi. Di tengah jalan Zhang Yi mengambil telepon satelitnya lalu melirik ke arah Yang Xin dan Liang Yu, mengisyaratkan untuk berkomunikasi menggunakan telepon teks. Semua orang berkomunikasi melalui telepon satelit. "Keluarga Deng mengundang saya makan malam. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini pesta Hongmen?" Liang Yu mengerutkan kening, berpikir lama dan lalu mengetikkan, "Ini, aku juga tidak mengerti." Yang Xin tersenyum dan dengan cepat mengetik kata singkat. "Untuk menarik minat." Zhang Yi melirik Yang Xin di sebelahnya, terus mengetik dan bertanya, "Maksudmu?" Senyum misterius muncul di bibir Yang Xin. Deng Shentong telah tewas dalam pertempuran, dan kini mereka membutuhkan kekuatan tempur baru untuk melindungi posisi mereka dari ancaman. Jadi mereka mungkin kini ingin memenangkan hatimu untuk menjadi orang mereka. Zhang Yi mengerutkan kening. Dia mengetik dan berkata, "Tapi aku tidak tertarik terlibat dalam perebutan kekuasaan di kota Blizzard." Yang Xin berpikir sejenak lalu mengetik, "Kau bisa menguji sikap mereka dulu. Bagaimanapun, keluarga Denglah yang membutuhkan bantuanmu sekarang. Bahkan jika kau ingin menolak, selama kau memberi mereka ruang untuk berharap, mereka tidak akan mempersulitmu." Zhang Yi menghela napas, "Lucu sekali. Ini adalah akhir dunia, tetapi kita masih harus memperhatikan sistem sosial dan hubungan antar manusia." Setengah jam kemudian, mobil tiba di kediaman keluarga Deng. Tempat itu masih terasa familiar, tetapi setelah Zhang Yi datang ke sini, dia merasa tempat itu sedikit lebih sunyi dan dingin.
Bahkan ekspresi para pengawal keluarga Deng tampak sedikit muram. Kekalahan tim Tianshan dan kematian Deng Shentong menimbulkan duka mendalam bagi keluarga tersebut. Setelah tiba di dalam kediaman keluarga Deng, mereka disambut oleh puluhan pelayan cantik dan memberi hormat. Selamat datang Tuan Zhang Yi, Nona Yang, dan Nona Liang. Deng Yuanbo benar-benar tulus kali ini. Pikir Zhang Yi setelah menerima perlakuan itu karena sebelumnya dia tidak disambut seperti ini. Yang Sinsin sedikit mengernyit. Tidak menyukai cara keluarga Deng menyambut mereka. Apakah ini jebakan menggunakan kecantikan? Sungguh rendahan. Setelah itu Lian Cheng kepala pelayan keluarga Deng mengajak mereka untuk ke tempat lain. Tuan Zhang dan para hadirin, selamat datang di Taman Deng. Tuan kami telah menyiapkan makan siang yang mewah. Silakan ikuti saya. Setelah beberapa saat, beberapa orang berjalan melalui koridor yang indah dan tiba di ruang makan. Restoran itu didekorasi dengan warna merah dan sangat semarak dan bahkan meriah. Ini membuat Zhang Yi sedikit aneh. Deng Shentong baru saja mati. Apakah pantas bagi Pak Tua Deng ini untuk membuat keributan seperti ini? Mungkinkah orang-orang akan mulai menyukai warna merah yang meriah saat mereka sudah tua? Deng Yuanbo berdiri di dekat jendela lalu menengok setelah mendengar kedatangan Zhang Yi dari Lian Cheng. Tuan Deng, Tuan Zhang Yi dan lainnya sudah tiba di sini. Zhang Yi berjalan mendekat dan berkata dengan sopan kepada Deng Yuanbo, "Halo Tuan Deng, maaf mengganggu Anda." Yang Sinsin dan Liang Yu juga berkata dengan ringan, "Halo Tuan Deng." Deng Yuanbo menatap Zhang Yi dan yang lainnya sambil tersenyum. "Baiklah, aku sangat senang kalian semua bisa memberi aku kehormatan dengan kedatangan kalian. Silakan duduk, jangan sungkan. Zhang Yi, kau adalah kenalan keponakanku Deng Shentong. Berdasarkan senioritas, kau harus memanggilku Paman Deng. Ini hanya hadiah pertemuan kita. Aku harapku tidak keberatan." Ucap Deng Yuanbo sambil menepuk tangan memanggil pelayan. "Paman Deng, ini terlalu berlebihan." Ucap Zhang Yi sambil melihat kotak yang dibawa pelayan. Deng Yuanbo melihat ketidaksetujuan di mata Zhang Yi. Namun, ekspresinya sedikit main-main. "Nak, barang ini bisa langsung meningkatkan kekuatanmu selama setengah tahun." Ekspresi wajah Zhang Yi tiba-tiba membeku. Liang Yu dan Yang Sinsin juga tampak serius. "Itu bisa meningkatkan kekuatanku?" Ekspresi wajah Zhang Yi tiba-tiba membeku. Liang Yu dan Yang Sinsin juga tampak serius. Deng Yuanbo tersenyum dan berkata, "Benda ini disebut senyawa X, dan hanya keluarga Deng kami yang dapat memproduksinya. Kemampuan Deng Shentong yang tumbuh pesat hingga level saat ini adalah berkat hal itu. Apakah akan ada efek samping?" Tanya Zhang Yi yang tidak ingin mengkonsumsi sesuatu yang akan membahayakannya. Deng Yuanbo tersenyum. "Obat ini tidak punya efek samping. Prinsipnya adalah mengekstraksi asal kekuatan supranatural sehingga kau bisa menyerapnya dengan lebih baik." Zhang Yi merasa ini aneh. Tidak mungkin Deng Yuanbo memberinya sesuatu tanpa mengharapkan imbalan. "Ini pertama kalinya aku bertemu Deng Yuanbo. Dia memberiku hadiah yang sangat mahal. Seperti seekor musang yang memberi ucapan selamat tahun baru kepada seekor ayam. Astaga, lebih baik aku menolaknya." Zhang Yi mendorong pelan mampan yang dipegang pelayan di sampingnya lalu berkata, "Paman Deng, aku tidak berani menerima hadiah seberharga ini." Deng Yuanbo menghela napas merasa tidak senang dengan jawaban Zhang Yi. "Aku jarang memberikan hadiah pada orang lain. Ini hanya hadiah karena bertemu seseorang. Aku, Deng Yuanbo, tidak akan meminta orang lain melakukan apapun untuk hal sekecil ini." Mendengar perkataan Deng Yuanbo, tidaklah sopan jika Zhang Yi menolaknya lagi. Dia mengangguk. "Kalau begitu, terima kasih Paman Deng atas kebaikannya." Ucap Zhang Yi sambil menyimpan senyawa X ke dalam subruang. Deng Yuanbo mengangguk puas. "Baiklah, kau datang dari jauh. Kau pasti lapar. Ayo, makan." Ucap Deng Yuanbo sambil menepuk tangan. Setelah itu para pelayan wanita datang membawa makan dan meletakkannya di meja.
Di sela-sela mereka makan, Deng Yuanbo berkata, "Zhang Yi, setelah makan malam, aku ingin bicara denganmu sendirian." "Baik, Paman Deng," jawab Zhang Yi setuju. Dalam hatinya dia memikirkan sikap Deng Yuanbo. Memang benar bahwa seseorang harus berhati lembut saat menerima bantuan, dan seseorang harus bersyukur saat menerima bantuan. Aku memiliki keduanya. Setelah makan, Yang Xinxin dan Liang Yu diundang ke ruang tunggu sebelah oleh Lian Cheng. Sedangkan Zhang Yi datang ke ruang belajar. Dan setelah beberapa patah kata sopan dari Deng Yuanbo, dia langsung ke intinya. "Zhang Yi, kau tidak punya latar belakang di kota Blizzard. Kalau kau ingin mendapatkan pijakan, kau harus meraih prestasi. Panglima memintamu menjadi kapten pasukan Tiango. Kenapa kau mengabaikannya?" Kata-kata Deng Yuanbo terdengar seperti dia sedang melobi Zhu Zheng. Namun Zhang Yi tidak dapat memahami apa yang ada dalam pikirannya. Dia tersenyum lalu berkata, "Aku terbiasa bebas dan malas. Setelah menjadi kapten, aku akan dikontrol oleh atasanku. Itu membuatku tidak nyaman." Deng Yuanbo tersenyum. "Tetapi meskipun kau berada di kota Tianhai, kau tetap harus mematuhi perintah kota Blizzard." Zhang Yi tersenyum penuh arti. "Namun, ada banyak hal yang mengekang kebebasanku." Deng Yuanbo mengangkat alisnya. "Mengapa semua anak muda zaman sekarang sepertimu? Mereka tidak mencari ketenaran atau kekayaan, mereka hanya ingin bersembunyi dan bahkan tidak menginginkan kesempatan untuk menjadi pemimpin." Deng Yuanbo menggelengkan kepalanya. "Kalau diminta jadi kapten sementara, kau pasti menerimanya, kan? Toh, membiarkanmu jadi kapten itu hasil diskusi banyak orang. Jangan khawatir, selama kau setuju menjadi kapten sementara, aku akan memberimu syarat yang tidak dapat kau tolak." "Oh," jawab Zhang Yi dengan mata berbinar. Deng Yuanbo berkata dengan santai, "Kalian mutan dari kota-kota luar tidak memiliki konsep kekuatan super dan hanya bisa secara membabi buta menggunakan kekuatan kasar untuk meningkatkan kekuatan, mengambil banyak jalan memutar. Sedangkan keluarga Dengku telah meneliti mutan setengah abad." Mata Zhang Yi berbinar. "Mutan ada setengah abad lalu?" tanya Zhang Yi. Deng Yuanbo berkata, "Mutasi sendiri merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam proses evolusi biologi. Mutasi telah muncul di setiap era, namun baru dikenal secara luas karena saat ini merupakan era mutasi yang terjadi dalam skala besar. Tentu saja, di masa lalu, kami mempelajari mutan untuk tujuan mengembangkan obat-obatan dan penggunaan militer, yang menghasilkan banyak uang bagi keluarga Deng kami." Dia menatap Zhang Yi sambil tersenyum, "Kami memiliki tim yang mumpuni yang bisa membantumu dan teman-temanmu meningkatkan kekuatan dan mengembangkan potensimu." Zhang Yi tidak memiliki cara untuk membantah kata-kata ini. Kesenjangan bakat membuat kesenjangan kekuatan dalam tim mereka semakin jelas. Akan tetapi, Zhang Yi masih tidak mau mempercayai Deng Yuanbo begitu saja. "Aku tidak mengerti mengapa kau membantuku. Apakah kau ingin aku menjadi orang keluarga Dengmu dan melakukan apa yang kau perintahkan? Jika begitu, maaf, aku tidak bisa melakukannya." Siapa yang tahu bahwa setelah Deng Yuanbo mendengar kalimat ini, dia mengangkat lehernya dan tertawa. "Hahaha, aku tidak punya ide seperti itu. Bahkan posisi sebagai ketua tim investigasi tidak bisa menarik perhatianmu. Kami di keluarga Deng tidak bisa menawarkan harga yang lebih tinggi untuk mempertahankanmu." Zhang Yi semakin tidak mengerti. "Jadi apa gunanya kau membantuku?" Senyum di wajah Deng Yuanbo perlahan memudar. "Aku membantumu untuk membalaskan dendam keponakanku." Zhang Yi langsung teringat pada Deng Shentong, pria aneh yang tampan dan narsis meskipun dia tidak banyak berinteraksi dengannya. Kematian Deng Shentong tidak diduga oleh Zhang Yi. Sebagai kepala keluarga Deng, Deng Yuanbo tidak dapat menerima kenyataan kejam ini. Zhang Yi berkata perlahan, "Balas dendam? Kau tak perlu memberitahuku itu. Aku juga akan menghancurkan kelompok Eclipse Moon." Tanpa diduga, Deng Yuanbo menggelengkan kepalanya. "Kelompok Eclipse Moon hanyalah pisau yang membunuh keponakanku. Pelaku sebenarnya pasti ada di kota Blizzard." Zhang Yi terkejut.
Tadi malam, Yang Sinsin masih berspekulasi dan menganalisis situasi denganku, dan hari ini, orang penting Deng Yuanbo mengonfirmasi spekulasinya. Pikir Zhang Yi lalu berkata, siapakah orang yang ingin membunuh Deng Shentong? Mata Deng Yuanbo dipenuhi dengan kesuraman, keponakanku sudah berbakat sejak kecil. Setelah kiamat, ia menjadi salah satu orang luar biasa terkuat di wilayah Jiangnan di bawah bimbingan keluarga Deng. Masa depannya penuh harapan, jadi wajar saja jika ada yang iri padanya dan menggunakan Eclipse Moon untuk membunuhnya. Zhang Yi sedikit mengernyit. Karena kau tahu siapa pelakunya, mengapa kau tidak pergi mencari Panglima Zhu Zheng? Deng Yuanbo berkata, aku tidak tahu siapa tepatnya orang itu, tapi aku yakin kalau siapapun yang paling diuntungkan dari kematian Shentong adalah tersangka terbesar. Deng Yuanbo tidak menyebut nama siapapun. Tetapi Zhang Yi sangat terkejut dengan kata-katanya. Tidak pergi ke Zhu Zheng berarti dia mungkin tidak bisa mempercayai Zhu Zheng. Bagaimanapun, Zhu Zheng mungkin telah menyingkirkan Deng Shentong yang luar biasa untuk mengkonsolidasikan kekuatannya. Belum lagi ada kekuatan lain di kota Blizzard. Tu Yunlie, tim Samsara, atau faksi lain di kota Blizzard mungkin menjadi perencana tindakan ini, dan Zhu Zheng kemungkinan adalah promotornya. Pikir Zhang Yi yang merasa masalah ini rupanya lebih rumit dari kelihatannya. Setelah itu chapter 594 sampai chapter 596 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah, hidup itu berat ya. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.